mengeluarkan statement-statement yang harusnya tidak perlu keluar dari pejabat negara. Kami sudah audiensi kemana-mana, tapi kita tidak menemukan kepastian terhadap status kita. Ini tidak persoalan gampang, tidak persoalan receh. Bangsa yang besar, bangsa yang tangguh harusnya hadir di setiap persoalan yang ada, termasuk persoalan tenaga kesehatan honor dan tenaga non nakes. Ini mereka harus hadir, pemerintah harus hadir dan memberikan statement yang pasti. Saya rasa negara kita tidak kekurangan anggaran untuk menggaji, untuk mengangkat teman-teman honor. Bila komunikasi lancar antar kementerian, komunikasi lancar antar komisi, ini pasti berjalan dengan lancar. Saya yakin itu. Sekarang di daerah kita menunggu regulasi yang ada dari Menpan. Kita berkali-kali bertanya kepada daerah bagaimana teknis rekrutmen P3K, teknis rekrutmen ASN. Tapi daerah masih menunggu regulasi dari Kemenpan. Ini seolah-olah menjadi persoalan yang biasa-biasa saja. Padahal aktivitas kita sudah mulai normal ini berkat kita, tenaga kesehatan dan tenaga penunjang lainnya. Kita ambil contoh di DKI, karena saya bertugas di DKI. Dari 18.000 di instansi, di lingkup dinas kesehatan, itu 14.000-nya non-ASN. 14.000. 75%-nya non-ASN. Itu artinya kontribusi non-ASN dalam penanganan COVID itu luar biasa. Luar biasa. Tadi juga menyinggung Ketua Apkesmi, izin dokter, menyinggung perihal beban kerja. Bapak Ibu di Komisi 9 harus tahu, pimpinan izin, saya harus mengutarakan semuanya sesuai dengan perihal undangan, itu gambaran realita di lapangan terkait beban kerja. Itu beban kerja di lapangan itu nggak ada yang membedakan ini beban kerja non ASN, ini beban kerja ASN, itu nggak ada. Untuk beban kerja itu sama, sedangkan bahkan itu yang memegang program-program yang ada di Fasiankes itu kebanyakan yang megang itu non ASN, pimpinan. Itu harus tahu. Jadi kalau pimpinan dan Bapak Ibu di Komisi 9 ingin turun ke lapangan melihat realitanya seperti apa, itu Bapak Ibu bakal geleng-geleng mungkin ya, seperti apa. Kita dituntut kerja pagi, siang, malam. Kita di-push kerja. Jadi harapan kami bagaimana Komisi 9 mendorong melalui komunikasi antar komisi dengan Komisi 2 agar Komisi 2 memanggil Menpan RB agar mengeluarkan regulasi yang jelas, memastikan kesejahteraan non ASN, baik itu nakes maupun non nakes. Jadi tidak ada lagi statement-statement yang kalian honor yang tidak lolos harus dikeluarkan. Memastikan posisi honor tidak digeser oleh pelamar umum.
saya kehilangan meninggalkan anak usia belum 1 tahun. Ini harus dijadikan pertimbangan dalam mengambil kebijakan. Mudah-mudahan terima kasih kepada pimpinan dan semua Bapak Ibu anggota Komisi 9. Mudah-mudahan aspirasi gambaran yang saya jelaskan tadi cukup jelas dan mudah-mudahan juga bisa menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan nanti. Mungkin cukup sekian, Ibu Pimpinan. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup tenaga kesehatan, hidup tenaga kesehatan, hidup dan tenaga kesehatan. Terima kasih Ketua Umum Forum Tenaga Kesehatan Honorer, Bapak Sapri Latifan. Sudah banyak yang disampaikan, kami tentu belum lupa. Karena kami hari ini pun belum lepas dari masker ya. Bagaimana 2 tahun perjuangan teman-teman di nakes maupun non-nakes. Ya, karena kalau kita bicara nakes saja, bagaimana dengan bagian bersih-bersih, bagian cuci, bagian dapur, ya. Nah, ini semua masih dalam ingatan flash kami. Sedikit Bu, sedikit Bu. Silakan, Bapak Ibu. Pak Ansor ini pimpinan Panja ini, Ketua Panja dari Panja Honorer dan Tenaga PLKB non PNS. Tapi kemarin dan tadi mungkin ada hal yang perlu diselesaikan, saya yang menggantikan. Kami persilakan Pak Ansori. Sedikit aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Tadi Bapak yang barusan bicara, bagus sekali semua apa yang dibicarakan dan sudah direkam ya. Tapi alangkah bagusnya, biasanya kita anggota ini, Bapak selesai ngomong, udah hilang itu semuanya. Nggak ada lagi yang diingat itu gitu. Karena nggak ada apa, tidak ada paparannya gitu. Tapi kalau Bapak buat paparan yang bagus, tulis di situ semuanya keadaan Bapak, berapa di provinsi, semuanya tulis, nanti akan kami buat akan lebih bagus gitu. Mungkin nyusul aja Bang, nyusul aja nanti mungkin 1 hari 2 hari ini, tolong dibuat yang bagus, berapa anggotanya, berapa semuanya, apa yang diinginkan, bagaimana ininya, sarannya kepada kami apa gitu ya. Kan ini kan panja ini. Kalau mungkin nggak selesai di panja ya bisa pansus gitu. Makasih pimpinan. Tetap melaksanakan tugas paling lama 5 tahun. Dan pegawai non-PNS yang ayat 2, pegawai non-PNS dalam jangka waktu paling lama 5 tahun sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diangkat menjadi P3K apabila memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah ini. Jadi inilah yang menjadi kegelisahan kami Bapak Ibu semua. Pak Menpan, Pak Cahyokumolo menyampaikan bahwa nanti tahun 2023 sudah tidak ada lagi honorer. Nah, ini padahal tenaga kesehatan ini adalah layanan dasar melayani masyarakat seperti juga pendidikan. Kalau tanpa formasi yang banyak, maka saya mengira tahun 2023 tidak akan selesai, Bu. Makanya kami berharap nanti dari Pak di Kementerian Penmar RB dan Kementerian Kesehatan memberikan formasi yang sesuai dengan jumlah tenaga kesehatan yang ada, tenaga kesehatan honorer. Slide berikutnya. Ini adalah rekomendasi dari kami Bapak Ibu untuk yang akan kami sampaikan kepada Bapak Ibu semua di Komisi 9, adanya dukungan afirmasi dengan 3 prioritas berdasarkan masa kerja, usia, sertifikat keahlian, memberikan kuota yang besar terhadap atau bertahap untuk rekrutmen P3K Nakes honorer tahun 2022 dan selesai sesuai data yang masuk di SISDMK Kemenkes. Mohon maaf Bapak Ibu,
untuk data SISDMK ini sangat penting buat kami. Dan kami juga terima kasih setelah adanya kemarin rapat dengar pendapat dengan 4 kementerian yang dihadiri 4 dirjen. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Pak Menteri Kesehatan sudah merespon dengan cepat dengan mengeluarkan surat edaran untuk updating data SISDMK. Tapi mohon maaf Bapak Ibu, data SISDMK ini sangat sulit kita akses dan bisa kita lihat secara pribadi. Dan laporan dari teman-teman seluruh Indonesia bahwa data SISDMK ini masih banyak yang baru terverifikasi dan belum tervalidasi. Kalau saya mencari informasi di situsnya Kementerian Kesehatan bahwa urutan untuk data supaya tervalidasi, yang pertama dari Fasyankes adalah mengupdating data melalui UP-nya masing-masing, Dinas Kota dan Kabupaten adalah yang memverifikasi, dan Dinas Kesehatan Provinsi yang memvalidasi. Nah, dari inilah data-data teman-teman nakes ini banyak yang belum tervalidasi, statusnya masih terverifikasi. Mohon dukungannya Bapak Ibu semua supaya nanti juga mengawal di Kementerian Kesehatan supaya data-data nakes ini segera tervalidasi, karena rekrutmen P3K untuk tahun ini berbasis pada data yang ada di SISDMK. Ini sangat vital buat kami. Yang berikutnya, jika tahun 2023 tidak selesai dalam kebijakan manajemen P3K, maka kami mohon diperpanjang 3 tahun ke depan, Bapak Ibu. Karena dari 2018 sampai 2020 tidak dibuka rekrutmen P3K sesuai yang diamanatkan dalam PP 49 tahun 2018. Bahkan ada moratorium juga. Seperti kami ini umurnya sudah 35 tahun ke atas, karena sebelum tahun 2018 itu ada moratorium CPNS sehingga kami tidak punya kesempatan mendaftarkan diri menjadi CPNS. Yang berikutnya, Kemenku mengeluarkan kebijakan anggaran secara khusus lewat DAU untuk rekrutmen P3K nakes honorer tahun 2022. Tanpa kebijakan khusus dari Kemenku, Pemda akan selalu mengeluh bahwa tidak ada dana untuk mengangkat tenaga honorer, khususnya tenaga kesehatan. Slide berikutnya, Bapak. Nah, ini yang tadi kami sampaikan bahwa setelah adanya rapat dengar pendapat dengan 4 kementerian yang dihadiri dirjennya masing-masing yang disampaikan Ibu Pimpinan tadi di awal pembukaan sidang pada pagi hari ini, jumlah nakes yang disampaikan oleh Bu Ade Ibu Dirjen Kemenkes ada sekitar 213.249. Nah, ini data yang sudah masuk SISDMK per 1 April tahun 2022. Nah, data 213.249 ini kami tidak bisa mengakses by name, Bapak Ibu. Kami kesulitan. Apakah saya sendiri sudah masuk apa belum? Apakah sudah tervalidasi apa belum? Kami belum bisa mengakses, Bapak Ibu. Nah, makanya dari laporan-laporan teman-teman yang di seluruh Indonesia ini, maka updating data masih ada yang belum tervalidasi. Minimnya informasi terkait SISDMK bagi nakes dan belum bisa dicek sendiri sudah masuk atau belum. Saran kami, ini perlu adanya transparansi bagi nakes yang sudah masuk dalam SISDMK, ada semacam nomor register dari Kemenkes untuk masing-masing nakes, Bapak Ibu. Dan informasi yang kami dapat hari ini bahwa Kementerian Kesehatan melakukan rapat daring dengan Dinas Kesehatan seluruh Indonesia untuk finalisasi data SISDMK ini. Kami mengharap Bapak Ibu semua yang ada di Komisi 9 ini mengawal proses updating data tersebut, Bapak Ibu. Kami titipkan nasib kami kepada Bapak Ibu semua sebagai wakil kami di parlemen. Karena semboyan nakes di Kementerian Kesehatan itu, Pak Menteri mengatakan
jangan mengaku tenaga kesehatan kalau belum terdaftar di SISDMK. Nah, dengan semboyan itu kami juga bingung. Kami sudah terdaftar di SISDMK apa belum, kita juga tidak bisa melihat Bapak Ibu. Padahal dari Kemenkes mengatakan jangan mengaku nakes kalau tidak terdaftar di SISDMK. Ini mohon perhatiannya Bapak Ibu supaya ini benar-benar data ini sangat vital buat kami. Karena kalau kami tidak masuk di SISDMK ini, maka kami tidak bisa mengikuti seleksi P3K yang akan diselenggarakan tahun ini atau tahun berikutnya.